balik lagi nih di video di channel aku. Dari sekian lama udah nggak bikin video karena lagi sibuk ngerjain tugas-tugas guys, biasa. Dan kesempatan kali ini aku bakalan sharing-sharing ke kalian gimana vaksin pertama aku kemarin. Tanpa basa-basi aku langsung sharing ke kalian. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, subscribe ya. Akan sharing ke kalian tentang vaksin pertama aku. Jadi aku tuh vaksin pertama niatnya udah dari bulan Agustus lalu, tapi karena baru ada waktu dan kesempatan, aku baru vaksin di tanggal 15 September. Sebelum tanggal 15 September ini, aku udah searching bakalan di mana lokasinya tempat aku vaksin. Dan aku memutuskan untuk vaksin di daerah Depok di Kecamatan Bojongsari. Dan tanggal yang aku pilih waktu itu tanggal 17 aku vaksin. Nah, sebelum vaksin itu aku juga dapat flyer gitu dari kelas ada aku. Nah, setelah flyer ini aku baca, ternyata di situ tuh ada link pendaftarannya dan juga dia ada kontaknya yang untuk pendaftaran. Akhirnya pas aku klik linknya itu, ternyata kuota untuk vaksin pada saat itu sudah habis. Langsung chat ke nomor WhatsApp yang ada di flyer itu. Aku tanya kalau misalnya aku datang langsung besok itu tuh masih bisa atau enggak, dan ternyata masih bisa guys. Jadi aku langsung daftar aja lewat WhatsApp itu. Dan langsung dikasih nomor nomor ngantrinya, dan aku disitu cuma ngirim foto kartu tanda penduduk dan kakak. Dan karena waktu itu aku vaksinnya sendiri sama mamaku, jadi aku kirim KTP aku dan mamaku. Dan setelah kartu udah dikirim fotonya, dapat nomor registrasinya, aku dapat nomor 029 dan 028 waktu itu di WhatsApp. Dengan santainya keesokan harinya yang seharusnya kita datang sekitar jam 8, kita datang setengah 9. Dapat nomor antrian dong, jadi kita di sana tinggal masuk aja gitu ya. Terus ternyata setelah aku berangkat dari sini tuh setengah 9, dari rumah sampai sana ya setengah 9 lewat tuh, aku suruh mampir dulu kan ke tempat ngumpulin ngasih tunjuk si kakak dan KTP-nya ini. Lalu dikasih kayak kertas untuk kayak ditanya-tanya, di screening sama tugasnya. Habis itu ditanya umur berapa, 18. Nomor antriannya segini ya, kalian tahu antriannya berapa? 299. Nanti aku kasih tahu ya, nanti aku kasih gambar 299. Terus aku bilang dong, saya udah daftar melalui WhatsApp. Nomor antrian yang dipakai tuh yang di WhatsApp atau yang langsung ini? Nah, kata bapaknya tuh ya yang ini aja gitu, soalnya biar adil gitu, yang datang pagi ya dapat nomornya ya kecil. Dan pada saat itu pas aku ngambil nomor, aku nomor 299, nomor aku 298, dan yang dipanggil waktu itu tuh baru nomor 83. Bayangin berapa nomor lagi yang harus dilewatin, dan itu lama banget kan pasti. Habis itu karena udah bosan, jadinya ya aku nunggu di trotoar karena kan di tempatnya panas, yang cari yang diadem. Habis itu kalau misalnya aku nunggu di trotoar,
suara speakernya nggak kedengaran, jadi aku masuk lagi dan kebetulan aku dapat kursi paling depan dan samping blower, itu tepatnya enak banget. Nunggu sekitar 5-10 menit aku nunggu, karena di situ nomor dari 210 sampai 220 itu orangnya tuh udah nggak ada, mungkin udah pulang atau gimana aku nggak tahu. Habis itu tiba saatnya, ceng, aku nomor dipanggil 299. Di tahap ini ada registrasi, dan kalian harus tahu sebelum masuk tahap registrasi itu kita harus mengisi kayak kartu gitu, isinya itu nomor registrasi, nomor apa ya, kakak kalau nggak salah, nama, nomor telepon, alamat, dan lokasi kita divaksin. Dan ada juga selembaran untuk kayak pernah nggak sakit selama sebulan sebelum vaksin. Nah itu tuh jangan diisi, karena itu yang di situ pihak screening dari petugas sananya. Karena ada waktu itu yang ngisi itu juga, tapi karena udah diisi, jadi dia tuh disuruh balik lagi dan isi ulang. Karena itu tuh seharusnya ngisi tuh petugas, bukan kita sendiri. Nah, abis itu aku maju untuk registrasi, ditanya sama mas-masnya, ini nomornya udah cocok kan gitu, karena harus nomor yang aktif ya guys, karena sesudah vaksin itu nanti kita di SMS untuk mendapatkan link sertifikatnya. Selanjutnya itu ada pengecekan suhu untuk mengisi tabel di kertas yang tadi aku bilang ngambil di petugas depan ya di awal. Terus aku tes suhu. Setelah di suhu, aku masuk ke tahap screening, dan waktu itu dites dulu, dicek dulu tensinya apakah punya darah tinggi atau enggak. Kalau misalnya darahnya cukup tinggi, itu tuh biasanya disuruh berhenti dulu untuk istirahat supaya darahnya itu normal. Habis itu waktu itu aku darahnya sih normal, langsung ditanya-tanya apakah sebulan terakhir ini pernah sakit atau sebelum vaksin, atau pernah terpapar COVID atau apa gitu. Lalu aku bilang belum kan, karena memang enggak. Habis itu habis ke screening itu ke tahap yang mendebarkan, yaitu suntiknya guys. Langsung nunggu dan baru duduk langsung dipanggil, ayo silahkan masuk, udah bisa nih gitu. Langsung masuk, itu disuntik. Terus ditanya sama, kan waktu aku dijagain sama satu dokter dan satu asistennya, mungkin mas-mas tuh ditanya vaksin keberapa, pertama. Aku bilang oke. Jangan tegang ya, kata dokternya. Udah deh suntik. Nah, ini banyak kalian yang bertanya-tanya gimana rasanya. Secara keseluruhan sih waktu disuntik tuh nggak berasa, karena memang benar-benar jarumnya tuh benar-benar kecil gitu, nggak berasa, benar-benar kayak belum disuntik, padahal tuh udah naik gitu. Udah, kata dokter, ya udah. Di situ ke tahap selanjutnya, jalan itu tuh nunggu sekitar 15-10 menit untuk tahap pengecekan. Dan waktu itu diminta kertas tabelnya, hasil observasi dari dokternya. Di situ kita cuma dikasih kartunya buat vaksin kedua nanti. Dan di sana juga ada pengecekan gula darah. Jadi kalau kalian yang mau vaksin di Kecamatan Bojongsari, itu kalau nggak salah ada pengecekan gula darah atau apa yang dijepret sini itu loh, kayak cekrek gitu. Di sana ada, kalian bisa sana. Lalu aku setelah menunggu 10-15 menit karena nggak kenapa-napa, dan alhamdulillah nggak kenapa-napa, aku langsung pulang. Dan sampai rumah itu sekitar 1-3 hari. Mungkin kalau aku ya, efeknya itu cuma pegal-pegal, bener-bener pegal-pegal aja, kayak disuntik di sekolah nih, kita suka suntik juga kan.
Nah itu juga kan pegel-pegel, jadi ya kayak biasa aja sih kalau efek kayak pegel-pegel doang. Jadi setiap orang tuh emang efeknya beda-beda. Cuma kitanya aja yang harus mastiin kalau kondisi kita lagi fit. Jadi sebelum aku suntik kemarin itu, aku tuh sehari sebelum suntik itu aku nggak minum es. Padahal aku setiap hari tuh minum es. Tapi karena spesial besoknya suntik, jadi aku sehari tuh nggak minum es. Nah, habis itu 1-3 hari pegel-pegel, seminggu lah itu masih pegel, tapi nggak yang terlalu pegel itu, yang berasa batu 1-3 hari itu pegel banget. Dan udah, itu aja efek yang aku rasain. Ya, jadi untuk efek sih beda-beda. Kalau tetangga aku waktu itu dia ngerasain sedikit pusing, karena itu wajar sih guys kalau pusing. Jadi tergantung kondisi kita, jadi jaga kesehatan ya guys. Nah, selesai vaksin ini aku udah ceritain dari awal sampai akhir gimana semua cerita vaksin pertama aku, gimana kalau misalnya nanti vaksin kedua aku bikin daily vlog. Aku pakai visual kan, kalau ini aku cuma sharing dengan ya aku ngomong gini doang aja. Tapi kalau misalnya nanti vaksin kedua, gimana kalau aku kayak nge-vlog gitu. Jadi aku tunjukin gimana visualnya, keadaan di sana, ramainya di sana, keseruannya di sana, dan ketakutannya ibu-ibu saat mau disuntik. Kalian juga harus lihat. Tunggu di vlog aku. Bye bye. Nah, tunggu di vlog aku ya. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.